baik, dapat kita mengerti dan kita percaya dalam kehidupan kita sekalian. Dengan mulut kita mengaku dan kita diselamatkan. Puji Tuhan. Demikian Bapa, kami datang kepada Dikau. Setengah-tengah kebaktian ini kami ingin lanjut. Cara kami duduk di bawah kaki Dikau mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami menghormati Dikau. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Dan biarlah Engkau bersabda dalam kami. Sebab dari sabda-Mu lah kami hidup. Dari sabda-Mu mula kami mengetahui apa yang harus kami lakukan benar di hadapan hadirat-Mu. Sebab itu jangan kiranya Engkau sembunyikan wajah-Mu dalam kami pada malam hari ini, agar kasih karunia-Mu benar-benar dicurahkan dalam kami dan kami hidup olehnya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan berusaha untuk mengganggu hubungan kami dengan Dikau ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau berkuasa. Di dalam darah-Mu Engkau mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Sebab itu saat ini kami ingin menyeru nama Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih urapan Roh-Mu yang suci. Biarlah Engkau curahkan dalam setiap pribadi kami, agar kami dapat memusatkan hati dan pikiran kami untuk menampung firman-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan yang hadir dalam kesempatan kebaktian malam hari ini, saya menyampaikan salam bahagia dan selamat dalam mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita akan duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan, dan ingin saya menyampaikan kepada kita sekalian, terutama kepada sidang jemaat yang sudah mengambil ketetapan untuk mendukung kegiatan kebaktian persekutuan kabar mempelai, persekutuan Paskah yang akan diadakan pada bulan depan, tepatnya tanggal 21 sampai dengan 25 April yang akan datang. 24 April yang akan datang. Biarlah kita akan tetap mendoakan saudara-saudara yang merasa tergerak untuk mengambil bagian dalam kegiatan ini. Banyak hal yang kita bisa ambil, kita bisa lakukan. Saudara yang sudah lama dalam sidang jemaat ini, maupun yang mungkin baru saja datang, baru saja bergabung bersama kita dalam kebaktian-kebaktian ini, baik menjadi anggota sidang jemaat ataupun saudara-saudara yang merasa berbeban untuk dalam kesatuan pekerjaan ini, ambillah bagian-bagian dalam pekerjaan banyak yang kita akan kerjakan. Kita baru saja menyelesaikan pekerjaan pelayanan secara jasmani dalam sidang jemaat ini, yaitu untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan pertolongan uluran tangan di saat-saat krisis moneter dan banyak saudara menderita, terutama soal sembako. Kita sudah 2 kali mengadakan pelayanan untuk sidang jemaat. Kemudian yang ketiga kali kita pelayanan untuk saudara-saudara kita tetangga, saudara-saudara kita yang bukan anggota gereja sidang jemaat, tapi membutuhkan uluran tangan, dan mereka sudah dilayani. Mereka sudah menerima beberapa kesaksian-kesaksian. Saya dengar dari mereka, saudara-saudaraku, mereka berterima kasih buat semua ini, dan ucapan syukur dinaikkan kepada Tuhan buat pelayanan yang sudah kita liwati. Pelayanan berikutnya kita akan menunggu bagaimana Tuhan akan mengaturkan segala sesuatu. Tetapi yang sekarang Tuhan hadapkan kepada kita adalah pelayanan rohani, yaitu kebaktian pasca persekutuan yang tadi saya ulangi menyebutkan. Pasca persekutuan yang akan diadakan di Surabaya, kita sebagai tuan rumah dipercayakan untuk melayani para tamu-tamu. Dalam catatan yang saya terima sampai dengan hari ini, formulir yang sudah dikembalikan menyatakan siap sedia untuk nanti mengikuti kebaktian ini sejumlah
712 orang, seluruhnya dari Indonesia, belum termasuk beberapa saudara-saudara kita dari mancanegara yang mungkin sekali akan datang dalam kebaktian bersama. Tapi memang sasaran kita adalah pelayanan untuk bangsa kita ini yang sekarang dalam krisis, agar krisis yang terjadi di negara kita, krisis moneter, krisis-krisis yang selanjutnya, kita berusaha oleh kemurahan Tuhan untuk mencegah perkembangan krisis ini dengan meneguhkan kuatnya iman masing-masing. Sebab dengan kekuatan iman segala krisis dapat diatasi. Sekalipun hal ini mungkin tidak begitu diperhatikan, tetapi sesungguhnya kekuatan lewat jalur rohani ini sangat kuat. Sebab itu kita yang beragama Kristen, khususnya yang ada dalam penggembalaan, dalam sidang persekutuan kabar mempelai di mana-mana, dari organisasi mana saja, mari kita mengadakan suatu persekutuan yang kuat untuk turut membantu bangsa dan negara kita, masyarakat kita, agar krisis ini jangan merajalela dan menjalar terus sampai jemaat atau sidang jemaat Tuhan, masyarakat kita semakin menderita oleh karena tidak ada kemampuan untuk dapat menghadapi atau mengalahkan segala krisis yang sedang terjadi ini. Sebab itu mari kita bersatu hati seluruhnya, baik dalam doa, dalam persembahan-persembahan kita yang kita sedang kumpulkan sekarang, akan kita salurkan untuk kepentingan kebaktian pasca persekutuan. Sementara pelayanan kita secara jasmani menyangkut sembako dan sebagainya, sementara kita hentikan sampai sejauh mana Tuhan memberikan kita kehendaknya untuk kita lakukan. Sekarang kita fokuskan, kita pusatkan perhatian kita dalam pelayanan pasca persekutuan ini. Dari gereja-gereja lain, dari persekutuan-persekutuan lain, mereka sudah segera mengadakan kebaktian-kebaktian ini, kebaktian-kebaktian pasca, dan kita agak terlambat beberapa langkah. Tapi saudara-saudaraku, kita akan terus mengadakan suatu gerakan kebaktian ini. Sebab itulah yang dapat kita lakukan untuk membantu pemerintah kita, membantu masyarakat kita. Sebab itu marilah kita satu dalam kegiatan ini, agar nama Tuhan dipermuliakan. Itu nomor satu. Nomor dua, umat manusia ini dapat tertolong merasakan kasih-Nya Tuhan, supaya pelayanan-pelayanan kita ini, saudara-saudaraku, bisa lanjut dengan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Jadi mari kita akan sekarang mempersiapkan diri kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-13. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-13. Tampilnya pribadi-pribadi yang benar-benar mengerikan untuk dilihat, untuk dipikirkan, apalagi dialami. Suatu tindakan yang begitu kejam akan dikerjakan, akan dilaksanakan oleh oknum daging ini, saudara. Binatang buas keluar dari dalam laut, itu yang pertama. Binatang buas yang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Kemudian ayat 11, aku melihat seekor binatang buas yang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk 2, sama seperti tanduk anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ini jelas pemalsuan. Ini nabi-nabi palsu. Dua oknum ini akan tampil, yaitu nabi palsu dan antikris, untuk mengerjakan pekerjaan yang pertama, menyiksa, menyengsarakan, dan menghujat, menyengsarakan, menyiksa umat manusia di bumi ini, memerangi manusia di bumi ini. Saudara-saudaraku, ini yang pertama, ini antikris, dan yang kedua menyesatkan. Mari kita akan baca yang pertama lebih dahulu. Tolong kita baca secara keseluruhan ayat 1 sampai dengan ayat
yang ke-10. Dalam Bible Study ini kita akan banyak membaca ayat-ayat. Memang itulah sifatnya dari Bible Study. Kita harus buktikan dengan ayat-ayat yang tertulis di dalam Alkitab. Mari kita membaca ayat pertama. Lalu aku melihat seekor binatang buas keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya, tempat yang banyak air atau dari dalam laut. Saudara-saudaraku, dalam Fatsal yang ke-18 itu, Fatsal yang ke-17 itu disebutkan bangsa dan rakyat banyak, dan kaum dan bangsa. Jadi sesuatu gerakan yang timbul dari masyarakat, buas, benar-benar buas. Di sini disebut dari dalam laut, tapi perkataan laut ini adalah bahasa Alkitab. Bahasa Alkitab tentang laut atau tempat banyak air itu bicara tentang masyarakat, tentang bangsa-bangsa yang banyak. Dalam ayat Fatsal 17 ayat 15 kita baca. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak, dan kaum dan bahasa. Iya. Jadi ini dari sini nanti akan timbul suatu gerakan daging yang begitu dahsyat. Dari masyarakat, suatu gejolak yang akan terjadi. Saudara-saudaraku, dan ini bukan hal yang sepele yang atau kita acuh tak acuh tanpa suatu tindakan tegas untuk jangan berada dalam suasana ini. Ayat yang kedua. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Ya, serupa dengan macan tutul. Dan kakinya seperti kaki beruang. Ya. Dan mulutnya seperti mulut naga. Mulutnya seperti mulut naga. Maafkan, mulut singa. Mulut singa. Ya. Mulutnya seperti mulut singa. Ya. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Iya, ini binatang buas yang keempat, naga. Naga melengkapi binatang buas ini dengan kekuatan, dengan tahta, dan dengan kekuasaannya. 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Ya, seperti luka yang membahayakan hidupnya. Dalam terjemahan Alkitab, terjemahan lama Alkitab bahasa Indonesia, ayat ini disebut luka yang membawa maut. Fatsal yang ke-13 ayat yang ke-3 ditulis demikian. Maka aku tampak satu daripada kepalanya itu rupanya seperti luka yang membawa maut. Luka yang membawa maut. Ini lebih tegas bicaranya. Jadi yang membahayakan ini itu sebetulnya menyerempet dengan hukuman api neraka. Bicara tentang maut ini bicara tentang api neraka. Ya, mari baca terus. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Iya, sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Ya, jadi binatang ini mati ya enggak, tapi hidup juga enggak, sebab dia dalam keadaan membahayakan hidupnya, dalam luka parah. Terus, dan mereka menyembah naga itu. Iya. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, iya, perhatikan, siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ya, ini saya mohon kita perhatikan, dan biar malam ini kita akan berbicara banyak tentang ini. Siapakah yang dapat berperang melawan dia?
Jika saudara ingin menaruh tanda dalam Alkitab saudara tentang kalimat ini, bisa saudara garis bawahi dalam Alkitab saudara atau dalam catatan khusus saudara. Siapakah yang dapat melawan atau berperang melawan binatang ini? Ini suatu pertanyaan tantangan, menantang. Kehidupan anak-anak Tuhan ditantang. Kehidupan manusia ditantang. Kehidupan kelompok golongan manusia ini, baik dia seorang yang berkuasa di bumi ini atau seorang yang punya kekuatan, punya harta benda, punya apa saja, punya kepandaian, dia ditantang. Binatang ini menantang, siapa yang dapat mengalahkan dia? Jadi memang suatu krisis yang berkepanjangan, saudara-saudaraku, yang sulit untuk diatasi. Jadi binatang ini akan mengadakan suatu gerakan yang sulit diatasi. Siapa yang bisa mengatasi gerakan ini? Hayo, siapa yang dapat mengatasi gerakan ini? Mengatasi ulah dari binatang buas ini yang sedang keluar dari tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah laut yang bergelora. Ini yang kita hadapi sekarang ini. Baca terus. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh dengan kesombongan dan hujat. Iya, diberikan mulut penuh dengan kesombongan. Perkataan diberikan mulut, saudara-saudaraku, itu bukan arti dipasangin mulut banyak-banyak. Diberikan mulut, ia menguasai mulut-mulut dari manusia yang banyak, sehingga manusia yang turut bergelora ini akan serempak menghujat. Ini perkataan, dia diserahkan mulut. Mulut-mulut manusia yang tidak punya iman di saat itu akan serempak menghujat Tuhan. Oh, saudara-saudara, kita mau berdoa sebab supaya hal ini jangan kena kita. Jangan mulut kita dipakai untuk menghujat Tuhan. Ini sangat berbahaya. Sebab mulut itu nanti diserahkan kepada antikris untuk turut menyuarakan suara hujatan kepada Tuhan. Ulangi ayat itu. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Iya, terus kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi selama masa kekuasaan antikris, masa kekuasaan antikris selama 3,5 tahun. Terus lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat nomor Allah. 1, Allah dihujat. Itu nomor 1, Allah dihujat. Lebih baik kita menggunakan mulut kita ini untuk memuliakan Allah. Sebab kalau tidak, nanti akan dipakai oleh antikris untuk menghujat Allah. Terus menghujat namanya. Ya, menghujat nama Tuhan. Dan kemah kediamannya. Kemah kediaman itu tabernakel. Itu akan dihujat. Terus dan semua mereka yang diam di surga. Semua mereka yang diam di surga. Saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan akan dihujat. Terus dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi kuasa, diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Semua orang akan menyembah dia, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Terus barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Iya, orang-orang kudus yang ketinggalan, yang mempunyai firman dan kesaksian Yesus, tetapi belum sempurna pada
penyembahan. Penyembahannya belum sampai pada perobekan daging sampai daging tidak bersuara lagi. Dan ini saudara suku satu perjuangan yang kita sedang adakan di hari-hari ini. Dalam kita beribadah kepada Tuhan, jangan ibadah kita untuk membuat daging ini hidup tanpa sadarkan diri dengan kemewahan dan dengan kesegaran dunia ini. Tapi biar ibadah kita merupakan ibadah yang ditandai dengan salib, dengan korban Kristus. Ini ibadah yang berkemenangan. Waktu bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, mereka menang oleh karena mengutamakan ini. Mengutamakan ini. Firaun selalu menghalangi, jangan sampai bangsa ini keluar. Tetapi kalau bangsa Israel ini berbicara kepada Firaun, mereka tidak ragu-ragu untuk menyebutkan, kami mau pergi berbakti kepada Allah kami. Kami mau pergi berbakti kepada Allah kami. Kita anak-anak Tuhan banyak kali malu bicara tentang mau pergi berbakti. Padahal ini kekuatan kita. Memang rasa malu ini ditanamkan oleh setan di dalam daging. Untuk tidak mengaku sebagai orang Kristen, bahkan cenderung untuk gampang melepaskan hanya karena sesuatu hal, hanya karena kedudukan, hanya karena liwat suatu pernikahan yang dibuat oleh manusia itu sendiri, atau karena sesuatu hal kita tidak mengaku bahwa kita anak Tuhan. Apalagi untuk mengaku hari ini saya tidak bisa ikut undangan saudara karena saya ada dalam kebaktian. Ini banyak kali kita korbankan kebaktian, gampang saja kita korbankan kebaktian, tanpa mengetahui bahwa sebenarnya itu adalah kuasa Allah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita berpegang, supaya kita benar-benar dalam suatu kekuatan. Bangsa Israel setiap kali menghadap Firaun, dia bicara ini, kami mau pergi ke padang belantara untuk beribadah. Sampai akhirnya Firaun dia katakan, boleh kamu pergi. Tapi atau sebenarnya mula-mula dikatakan jangan kamu pergi. Kalau mau beribadah bisa saja beribadah di negeri ini. Di negeri Mesir kan bisa beribadah. Jadi satu ibadah yang tidak dalam satu konsentrasi yang kuat. Satu ibadah di tengah-tengah bangsa Mesir yang tidak menerima Tuhan. Dan bangsa Israel katakan, kalau kami berbakti di sini, kami nanti dilemparin batu sama orang-orang Mesir ini. Jadi lemparan batu bukan baru sekarang, sejak dulu di negeri Mesir. Tetapi itu tidak untuk mengendorkan kegiatan anak-anak Tuhan beribadah. Kami mau pergi, boleh pergi, tapi tidak usah jauh-jauh. Tidak usah jauh-jauh. Kami mau pergi, ada ukuran jauhnya. Tidak diukur dengan kilometer, tidak diukur dengan mil. Kami pergi berbakti 3 hari jauhnya. Ini ukurannya. 3 hari itu pengalaman kematian dan kebangkitan yang pernah dialami oleh Yesus. Itu ukuran jauhnya kebaktian kita. Sejauh perjalanan 3 hari ke padang belantara. Sejauh perjalanan 3 hari ke padang belantara. Perjalanan bangsa Israel itu adalah perjalanan mereka berjalan kaki. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, perjalanan 3 hari, orang-orang sekarang sudah pakai pesawat. 3 hari perjalanan kira-kira sejauh mana itu? Saudara yang biasa terbang. Kalau 3 hari terbang terus menerus, sejauh mana itu? Lebih dari bumi rasanya itu ya. Dari sini ke Amerika tidak sampai 3 hari itu. Berapa hari aja itu? Berapa jam? 20 jam. Nah, 36 jam. Jadi kira-kira lebih dari bumi. Perjalanan jauh sekali. Jadi di luar hitungan kemampuan manusia.
di luar jangkauan kemampuan manusia. Suatu perjalanan yang hanya ada dalam jangkauan kemampuan Allah. Tuhan mau membawa kita sejauh itu sampai setan tidak dapat melihat, yaitu di tempat di mana darah Yesus dicurahkan. Di tempat sampai kita menjangkau kematian dan kebangkitan Yesus. Tempat yang ditandai oleh darah Yesus. Itu jauhnya. Jadi jangan ukur kilometer. Kalau kita ukur kilometer, wah di mana ya? Di bulan mana? Di bintang mana? Bukan itu. Suatu tempat di mana darah Yesus mungkin hanya beberapa langkah dari sini atau beberapa kilometer dari sini. Tapi kalau tempat itu adalah tempat dikuasai oleh darah Yesus, tempat itu tidak bisa dijangkau oleh setan. Di situ kita beribadah. Jadi suatu perjalanan yang ditandai dengan kematian bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Pengalaman itu merupakan ibadah yang nanti berhasil. Jadi bukan enak-enak daging beribadah yang enak-enak daging. Sekarang ini ibadah, sayang sekali kita hamba-hamba Tuhan membuat ibadah seringkali cenderung tidak kelihatan lagi ibadah, tapi cenderung kelihatan sebagai suatu kegiatan hiburan. Saya bicara ini tidak untuk mengecilkan, tidak, tetapi untuk saling mengingatkan. Ibadah ini punya ciri sendiri, yaitu ibadah yang ditandai dengan pengalaman mati bersama Yesus. Itu berarti ada sengsara, ada proses perobekan daging ini. Tetapi ada kuasa kebangkitan yang mengalahkan segala seteru. Kita lihat di hari-hari akhir zaman di dunia ini, saudara-saudaraku. Ini kita hamba-hamba Tuhan bertanggung jawab dalam hal ini. Bagaimana kita memimpin ibadah? Tujuan apa kita melakukan ibadah? Saya sudah melihat kecenderungan yang sangat mengerikan. Ibadah dibuat cenderung untuk banyak unsur hiburannya daripada unsur ibadahnya. Kalau saya ngomong ini, saya tidak mau bicara orang lain, tetapi untuk koreksi dalam sidang jemaat ini. Terutama buat saya, koreksi supaya kita punya perjalanan ibadah ini bukan perjalanan menuntut kepentingan daging ini, senangnya daging dan sebagainya. Kita harus hati-hati dengan ibadah semacam itu, sebab begitu gampang setan bisa menguasai dan menyengsarakannya nanti, dan tidak ada kemampuan untuk melawan. Sebab itu ibadah yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa, ibadah sejauh perjalanan di padang belantara jauh dari Mesir. 3 hari perjalanan itu ada tanda kematian dan kebangkitan. Jauh dari Mesir itu artinya jauh dari situasi dunia, jauh dari cara-cara dunia. Betapa gereja Tuhan sekarang sudah terlalu banyak mengambil cara dunia dalam ibadahnya. Ditakutkan di suatu waktu ciri ibadah tenggelam dalam ciri cara-cara dunia, mengadakan suatu gerakan atau suatu hiburan yang sedang diadakan di dunia, merupakan suatu pesta pora yang itu memang disenangi oleh daging. Saudara-saudara, sebab itu mari kita berdoa bersama-sama. Doakan juga gembala, pemimpin-pemimpin gereja, supaya Tuhan memberikan suatu visi yang betul dari Allah, agar membawa gereja Tuhan dalam suatu kekuatan. Sebab kita berperang, musuh kita tidak gampang, saudaraku. Kita lihat di sini, musuh ini sudah dilengkapi oleh setan dengan kekuatannya. Dalam ayat yang kedua, naga itu memberikan kepadanya kekuatannya
kekuatan setan itu manusia tidak mampu untuk melawan. Kekuatan setan luar biasa. Baru kepalanya sudah 7, kita punya kepala cuma 1. Pandai-pandainya kita, kepala kita cuma 1. Setan punya kepala 7. Tidak sebanding kalau kita mau berperang liwat pakai kekuatan akal kita. Tidak sebanding. Dia punya akal 7 kali lebih kuat dari sepandai-pandainya manusia. Apalagi kalau kita ini memang tidak pandai. Apalagi di hari-hari akhir, Tuhan katakan jangan-jangan anggota gereja Tuhan, anak-anak Tuhan bebal. Di hari-hari jahat, anak-anak Tuhan malah tidak pandai, tidak arif, malah bebal. Perkataan bebal itu artinya orang itu bodoh. Jadi perkataan-perkataan ini ditulis bukan hanya begitu saja, tapi supaya kita sadar, kita ini dalam ibadah adalah jalan untuk keluar dari pengaruh setan yang sedang merajalela dengan geramnya yang besar dalam pasal 12, dengan geramnya yang dahsyat, menggunakan segala akalnya, menggunakan segala kekuatannya, menggunakan segala sesuatu yang ada dalam dia. Dan di sini ditampilkan tahtanya, itu pusatnya dari segala akalnya iblis untuk menjatuhkan manusia ini. Jadi saudara-saudaraku, kita lihat yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ibadah kita harus kita perhatikan di hari-hari ini. Perkataan yang tadi saya suruh taruh garis bawahi untuk kita perhatikan di sini, dengan melihat hebatnya antikris, tampilnya antikris, maka dari dalam ayat ini timbul suatu perkataan, dan dikatakan siapakah yang sama seperti binatang ini. Jadi seperti tidak ada tandingan, tidak ada lawannya, tidak ada tandingannya. Kemudian dikatakan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Siapakah yang dapat berperang melawan dia. Kita mau perhatikan ini, saudaraku. Tampilnya yang begitu dahsyat ini. Kita ditantang. Kalau dengan ibadah main-main, ini benar-benar suatu ibadah yang tidak membuahkan hasil apa-apa kecuali hanya untuk membuka tempat atau peluang setan untuk menginjak-injak kita. Sementara kenyataannya memang demikian di hari-hari ini. Ibadah orang Kristen justru di akhir zaman menjelang hari Tuhan banyak merosot, terutama dikuasai oleh roh ngantuk. Itu ciri dari akhir zaman. Roh ngantuk akan merajalela di dalam gereja Tuhan. Roh ngantuk ini dalam gereja Tuhan merajalela. Entah gereja itu, aku ngantuk karena pendetanya khotbah terlalu panjang. Khotbah pendek pun banyak orang ngantuk. Sebab ini adalah tanda akhir zaman. Tanda dari gereja Tuhan, seluruh gereja Tuhan akan dihinggapi oleh roh ini, ngantuk dan tertidur. Secara jasmani sudah mengerikan, apalagi kalau ini pengertian rohani, ngantuk dan tertidur secara rohani. Ini sangat-sangat mengerikan di hari-hari akhir. Tapi itu tanda akhir zaman. Kalau kita melihat di dalam kalangan gereja Tuhan, kalangan Kristen, sudah mulai ada tanda-tanda ngantuk yang kita lihat lebih dahulu, mulai dari jasmaninya sampai pada rohaninya. Nah, ini gawat. Dalam sekolah Alkitab saya bicara banyak soal ini, namun masih ada yang ngantuk, masih saja ngantuk. Tapi ya kita hadapi terus, sebab ini bukan hal
bukan hal kebetulan, tidak. Ini hal yang serius. Ini bukan hal yang hanya harus ditertawakan. Ini bukan guyonan. Ngantuk dalam gereja itu bukan guyong. Itu serius. Akibatnya sangat mengerikan. Jadi kita tidak bisa main-main. Saya bilang sekarang ngantuk dalam gereja, banyak anggota gereja, tapi belum pernah saya lihat ada pendeta khotbah ngantuk. Mungkin saudara pernah lihat, tapi saya belum pernah lihat. Yang saya lihat sekarang pendeta bikin ngantuk, khotbah bikin ngantuk, itu banyak. Saya juga mesti jaga ini. Dan saya berdoa kalau saya lihat dalam sementara saya berkhotbah ada orang ngantuk, saya langsung merasa kekurangan saya. Tuhan, saya ini mau memberitakan Injil, tetapi kok nyatanya orang saya bikin ngantuk. Saya tidak mau bikin ngantuk orang. Sebab itu saudara-saudaraku, mari kita kerjasama. Saya di sini bukan untuk bikin ngantuk orang. Sebetulnya maksud saya untuk membangunkan orang tidur. Itu maksud saya. Jadi kalau saya ini mau membangunkan orang tidur, malah terjadi orang ngantuk, ini suatu koreksi besar buat saya sebagai hamba Allah. Kamu hamba Tuhan kok datang hanya bikin ngantuk orang. Mari kita sama-sama memeriksa diri kita untuk hari ini. Sebab kita ditantang. Setan sudah tampil, wujudnya nyata. Siapa yang bisa melawan dia? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Apakah dengan orang ngantuk bisa melawan dia? Gak bisa. Apakah ibadah biasa-biasa dapat mengalahkan dia? Tidak bisa. Apalagi pelayanan kita yang seenaknya. Pelayanan seenaknya. Mau kebaktian ya kebaktian. Kalau agak sibuk, saudara-saudara ini hari tidak ada kebaktian, kita ganti hari lain aja. Ini kebaktian seenaknya. Bisa gampang aja ditukar, dibolak-balik jam-jam kebaktian itu. Seenaknya. Mau kebaktian sore, ini hari saudara-saudaraku kebaktian sore, nanti minggu depan kebaktian pagi. Jadi seenaknya, tanpa alasan yang tegas, yang cukup beralasan, kita gonta-ganti kebaktian seenaknya. Ini saudara-saudara bukan gak boleh, boleh. Tetapi kalau tanpa alasan yang kuat, itu ada gejala. Kebaktian ini kebaktian seenaknya, dan itu sudah jelas tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk melepaskan umat manusia dari cengkeraman binatang buas ini. Kalau ibadah begitu saja, lah buat apa ibadah? Kita ini mau beribadah ada tujuan, agar jangan saudara-saudaraku tangan cakar dari setan ini, kaki dari setan, mulut dari setan ini sempat menguasai kita, supaya kita bebas. Jadi kita perhatikan, terutama kita rekan-rekan hamba Tuhan. Kalau saya ngomong ini, saya tidak bermaksud untuk menggurui saudara-saudara, tapi baiknya kita saling mengingati, memperingatkan. Saya juga banyak kekurangan. Seperti tadi saya katakan, saya berkhotbah banyak orang ngantuk. Padahal saya ini berkhotbah bukan membuat supaya orang ngantuk, sebetulnya maksud saya bukan. Untuk membangunkan sampai kepada kehidupan rohani ini. Ini doa saya. Tapi kalau nyatanya masih saja orang ngantuk, itu berarti pelayanan saya ini masih perlu ditingkatkan. Saudara-saudaraku. Jadi kita lihat di sini suatu tantangan. Siapa yang bisa berperang melawan dia? Memang ayat sebelumnya seakan tidak ada orang yang bisa melawan dia. Tetapi buktinya akan kita lihat dalam Wahyu pasal yang ke-15. Wahyu pasal yang ke-15, ternyata ada orang yang bisa melawan, mengalahkan binatang itu. Nah, ini pertanyaan nanti, siapa itu? Orang itu siapa? Wahyu 15 ayat yang kedua. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Lautan kaca bercampur api. Terus? Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Nah,
Ini orang-orang mengalahkan binatang itu. Berdiri orang-orang yang mengalahkan binatang itu, terus dan patungnya, ya, dan bilangan namanya. Ini mengalahkan binatang itu antikris. Terus pada mereka ada kecapi Allah. Pada mereka ada kecapi Allah. Puji Tuhan. Jadi inilah orang-orang yang bisa mengalahkan setan itu. Dia tampil dan mereka berkerumun berdiri di tepi laut kaca. Saya terus saja untuk menerangkan, karena ini ada kaitan dengan Fatsal 13 ini, saya akan lanjutkan saja, terangkan di sini. Lautan kaca dan orang-orang yang berdiri di tepi laut kaca. Dikatakan inilah orang-orang yang mengalahkan binatang itu. Orang-orang yang mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Jadi bukan berarti binatang ini akan menang, tidak. Apalagi dalam Wahyu 6 banyak orang menafsirkan itu antikris, dia akan menang lagi. Antikris ternyata di sini dia tidak menang lagi, dia kalah total. Saudara-saudaraku, dia kalah total. Dikalahkan oleh siapa? Oleh anak-anak Tuhan yang berdiri di tepi laut kaca. Anak-anak Tuhan yang berdiri di tepi laut kaca. Saudara-saudaraku, laut kaca ini dilihat oleh Musa waktu ia naik ke atas gunung, dan Tuhan pertunjukkan, Tuhan lihatkan kerajaan surga dengan segala alat peralatannya. Tuhan tunjukkan secara lengkap. Tolong tabernakelnya. Ya. Di dinding ini saudara bisa melihat, yang duduk di sana saudara bisa melihat di dinding ini ada alat-alat ini. Saudara-saudaraku, itu merupakan alat-alat dalam tabernakel. Bisa kelihatan? Ada yang lebih jelas? Ya. Sebentar, yang ini dulu. Ini kerajaan surga yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Musa. Kerajaan ini sama dengan, atau keadaan ini sama dengan yang dilihat oleh Nabi Yohanes di Pulau Patmos. Segala sesuatu ada lengkap, dan Tuhan katakan, coba kamu perhatikan, kemudian kamu di dalam kitab Nabi Yeskiel katakan, gambarkan, terangkan kepada orang Israel supaya mereka mengetahui kesalahannya. Jadi dalam menjelaskan ini, saudaraku, memang keadaan manusia diungkapkan dengan mengungkapkan pengajaran tabernakel ini. Keadaan manusia dilihatkan oleh Tuhan, bagaimana keadaanmu sebenarnya. Tunjukkan mulai dari pintu gerbang. Nah, ini ada pintunya, satu pintunya untuk masuk, tidak untuk keluar. Pintu surga hanya untuk masuk. Orang berdosa masuk ke daerah kebenaran, tidak untuk keluar. Kalau kita masuk ke daerah kebenaran, Tuhan tidak mengingini kita keluar kembali, tidak. Ini pintu keluar hanya untuk orang durhaka. Dalam Ibrani Fatsal 10 itu hanya orang durhaka yang sengaja melakukan kesalahan, pemberontakan. Pintu ini digunakan untuk mereka keluar. Nanti waktu mereka di luar, mereka ini yang disebut nanti antikris. Ini orang-orang durhaka, keluar dari kebenaran. Mereka keluar untuk mengalami nanti hukuman yang dahsyat, kematian yang dahsyat. Jadi sebetulnya pintu ini hanya digunakan untuk masuk. Orang berdosa masuk menerima kebenaran. Tapi kalau orang di dalam kebenaran keluar, itu jelas orang yang sengaja mendurhaka. Dan pintu itu bagi dia pintu keluar. Dan dalam 1 Yohanes pasal 2 dikatakan, mereka inilah yang disebut si jajal atau antikris. Ada alat yang namanya mezbah korban bakaran, ya. Ada alat yang namanya bejana pembasuhan. Ini yang artinya baptisan air. Bejana pembasuhan, terima kasih, tolong bejana pembasuhannya. Ya. Bejana pembasuhan di zaman Israel itu gunanya untuk membasuh kaki dan tangan. Setiap imam yang masuk ke dalam
tabernakel, ke dalam halaman itu membasuh kaki dan tangan. Itu para imam-imam. Untuk melayani lebih dahulu harus membasuh kaki tangan. Dalam zaman gereja, bejana pembasuhan ini disebutkan baptisan air. Itu di dalam gereja Tuhan, ya. Zaman kita sekarang tidak ada lagi bejana pembasuhan. Yang ada sekarang adalah baptisan air. Baptisan air. Dan untuk gereja Tuhan baptisan air itu cuma satu. Tapi sudah lihat bagaimana ulahnya setan sekarang untuk mengacaukan kehidupan ibadah anak-anak Tuhan. Sekarang tentang baptisan sudah banyak sekali macamnya. Banyak sekali di dalam gereja Tuhan. Sudah terlalu banyak macam. Padahal dalam Efesus 4 dikatakan hanya satu baptisan air dalam persekutuan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Satu tubuh, Tuhan katakan. Satu sampai dikatakan satu baptisan. Tapi sekarang gereja Tuhan sudah hidup dalam banyak baptisan. Sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan pesan ini, pesan yang ini: pergi kamu ke seluruh dunia, jadikan semua muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Allah Bapa, dan Anak dan Roh El Kudus. Saya nanti akan jelaskan lebih dahulu, tapi saya akan tunjukkan bejana pembasuhan zaman Israel dulu. Di zaman gereja disebut baptisan air, ya. Sekarang saudara-saudaraku, di akhir zaman, Wahyu Fatsal 15 itu masa yang akan datang. Wahyu Fatsal 15 tidak lagi disebut bejana pembasuhan, tidak lagi disebut baptisan air, tetapi yang ada di sini adalah lautan kaca bercampur api. Lautan kaca bercampur api. Kaca itu bicara tentang firman Allah. Kaca itu bicara tentang firman Allah. Firman Allah. Di mana dari firman Allah ini kita bisa melihat wajah kita yang sebenarnya, keadaan kita yang sebenarnya. Dalam surat Yakobus dia katakan kalau kita mendengar firman itu seperti kita melihat diri kita di depan kaca. Jadi firman Allah ini kaca. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18 dia katakan di situ kita melihat kemuliaan Allah, wajahnya Allah. Dan kalau kita melihat dalam kaca itu wajahnya Allah, saudara-saudaraku, wajah kita yang tadinya jelek, yang tadinya banyak noda, banyak hal-hal yang tidak benar, begitu kita memandang wajahnya Tuhan, wajah kita diubahkan oleh Tuhan. Lebih kita memandang, lebih kita diubahkan oleh Tuhan. Perkataan memandang, saudara-saudaraku, ini bicara tentang suatu konsentrasi. Bukan cuma melihat. Kalau melihat, saya lihat begini aja, lihat sepintas lalu. Tapi kalau saya memandang, sekarang saya memandang istri saya lihat dia, kacamatanya, hidungnya, telinganya, lihat semua saya pandang. Nah, itu memandang sampai kita lihat jelas. Sebagai seorang hamba Tuhan, saudara-saudaraku, kami ditugaskan oleh Tuhan untuk menampilkan kaca ini. Firman Allah, apa yang harus kami tampilkan? Kami tampilkan Yesus yang dapat dilihat jelas, dipandang oleh sidang jemaat. Jadi tidak bisa berkhotbah sepintas lalu. Saudara-saudara, ya coba kasih setuju. Nah, saudara-saudara, inilah kerajaan surga. Ayo, sebentar aja. Bukan gitu. Saudara-saudara, inilah kerajaan surga. Saudara lihat? Gak lihat sebab saya tunjukkan sepintas lalu. Coba saya ulangi.
Saudara-saudara, inilah bejana pembasuhan. Mana? Terus, lihat. Kalau hanya begitu, saudara-saudaraku, kita tidak mengalami suatu keubahan. Tetapi sekarang saya tunjukkan. Saudara, mari kita memandang bejana pembasuhan ini. Coba. Mana bejana pembasuhan? Nah, ini saya tunjukkan. Ini bejana pembasuhan. Saudara bisa memandang. Saudara bisa melihat. Saudara bisa tahu bentuknya, indahnya. Kalau tadi sepintas lalu. Banyak kali kami hamba Tuhan menyampaikan firman gopoh-gopoh sepintas lalu, tetapi tidak mempunyai kuasa untuk menarik perhatian anak-anak Tuhan, memandang sampai melihat sungguh-sungguh, mengerti sehingga terjadi suatu keubahan. Saat kita memandang wajahnya Tuhan dalam suatu khotbah, dalam suatu penampilan firman, itu membuat suatu keubahan dari kehidupan anak-anak Tuhan ini. Mereka yang tadinya berbuat dosa, dia dengar firman, oh Tuhan itu suci. Itu berbicara sampai di dalam hati. Nanti ada godaan, berbuat ini, dia pikir Tuhan itu suci. Dia berubah. Dia tidak gampang berbuat lagi yang tidak benar. Dia diubahkan oleh Tuhan. Ini kaca. Firman Allah itu kaca. Saya tidak bisa menyuruh saudara, mari berkaca, lalu kaca cuma goyang-goyang begini. Mari kaca. Saudara tidak lihat bagaimana rambut saudara sudah awut-awutan macam rambut saya ini? Tidak lihat. Tapi kalau saudara memandang, melihat, oh ini tidak benar, sisir lagi. Oh ada di ujung hidung ini dilap. Sebab kita melihat ada gambar yang betul di dalam kaca. Itulah wajahnya Kristus, tanpa cacat dan celah. Sehingga di suatu waktu kita ditampilkan benar-benar seperti Yesus. Begitulah kita. Saudara percaya? Supaya saudara percaya bahwa kita bisa sampai seperti itu. Seperti Yesus benar, kita juga benar. Dari mana kebenaran ini? Sebab kita lihat wajahnya Tuhan yang benar dalam kaca firman Allah. Kita samakan seperti wajahnya benar, kita punya wajah juga benar, penampilan kita juga benar. Seperti dia suci, kita juga suci. Seperti dia sempurna, kita juga sempurna. Ini kaca. Ini kaca. Firman yang menampilkan wajahnya Tuhan, firman yang menampilkan wajahnya kita untuk disesuaikan dengan wajahnya dia. Kalau wajah ini sesuai, kemudian timbul wajah yang lain, kita bisa lekas lihat, oh itu bukan Tuhan, itu setan. Wajahnya setan yang tampil. Alkitab kasih tunjuk, itu setan. Sehingga kita tidak perlu menunggu orang lain lagi mengajar kita. Kita sudah tahu lewat indera kita yang sempat dibukakan oleh Tuhan dalam, kapan itu saya sampaikan, dalam puasa kalau tidak salah. Seliwat di mana indera kita dibukakan oleh Tuhan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan bahwa ini bukan Tuhan, ini setan. Dan dengan nama Tuhan Yesus Kristus, setan pergi, dia akan kalah. Kita sudah memiliki suatu gambar, suatu wujud seperti wujudnya Tuhan. Nah, di sini ada lautan kaca bercampur api. Api itu firman, maafkan, api itu Roh El Kudus. Firman dan Roh El Kudus. Lautan api, lautan kaca, lautan kaca dan api. Firman dan Roh Kudus. Di beberapa ayat disebutkan air itu bicara tentang firman, tapi dibicarakan juga bahwa air itu adalah Roh Kudus yang akan dicurahkan. Jadi ini saudara-saudara, ini bicara tentang sesuatu yang keluar dari air ini nanti. Suatu peperangan lautan, suatu peperangan di laut.
saudara-saudaraku, akan terjadi besar-besaran. Tapi jelas di sini dikatakan binatang yang keluar dari laut ini akan dikalahkan. Jadi kalau dia keluar dari laut ini, nanti peperangannya memang di laut ini, yang setan ini akan kalah kalau kita berperang dengan dia dengan sejujur-jujurnya. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Air di dalam bejana ini untuk pembasuhan, untuk baptisan. Sekarang saya mau berbicara ini, saudaraku. Kita adakan baptisan air. Beberapa waktu lalu kita sudah adakan baptisan air. Jika Tuhan memberikan kita kemurahan, nanti tanggal 18 Mei hari Senin di Jalan Johor akan diadakan baptisan air bagi saudara-saudara yang ingin masuk dalam baptisan air. Sekarang saudara tahu masuk dalam baptisan air ini apa? Jadi bukan sekedar suatu sakramen, sekalipun itu memang suatu sakramen. Dalam gereja Kristen itu suatu sakramen, tapi bukan sekedar sakramen. Sebenarnya kita sedang masuk berperang. Dalam baptisan air itu kita sedang berperang. Roh kita bersama roh Tuhan berperang melawan daging. Daging kita dan daging yang dikuasai oleh binatang buas ini. Daging yang sempat membuas, daging yang sempat mengganas dalam kehidupan kita tanpa kita sadar. Kita malah beri kesempatan dia menghancurkan kita. Dalam Wahyu pasal 13 ada tantangan. Siapa yang bisa berperang melawan ini? Sekarang kita bisa melihat jalan keluar, bahwa baptisan air ini suatu peperangan yang hasilnya kita sudah tahu. Yang menang adalah siapa yang menang? Binatang atau anak-anak Tuhan? Yang menang siapa? Binatang atau anak-anak Tuhan? Anak-anak Tuhan. Jadi masuk dalam baptisan air ini, masuk berperang untuk mendapatkan kemenangan. Sayang sekali kalau saudara dibaptis, sesudah keluar dari baptisan air, tidak berpegang pada kuasa baptisan air yang saudara alami itu. Saya punya pengalaman soal itu, saudaraku. Saya dibaptiskan air, untuk kemudian dalam suatu kelemahan saya jauh dari Tuhan. Tapi untung Tuhan ingatkan kuasa itu, sehingga saya tidak terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Kembali sampai oleh kemurahan Tuhan, Tuhan tolong saya untuk bertahan sampai pada hari ini menjadi pengikut Tuhan, bahkan turut ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya harus mengakui, saudara-saudaraku, dari sejujur hati saya, bahwa saya pernah dalam kelemahan. Saya akan jauh dari Tuhan, menjurus ke arah jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan oleh kuasa ini mengingatkan kembali saya saat saya dibaptiskan. Saya ingat itu. Saya tidak bisa tinggalkan Tuhan. Saya sudah dibaptiskan. Saya tahu betul waktu saya dibaptiskan. Saya kembali kepada Tuhan dan kekuatan itu menguasai saya sampai pada hari ini. Jadi baptisan air bukan sekedar sakramen, tapi itu kuasa Allah. Kuasa Allah yang mempertahankan hidup kita untuk tetap nanti menjadi orang yang berkemenangan. Dan satu waktu, saudara-saudaraku, bersama dengan orang-orang yang juga masuk dalam peperangan lautan ini, lautan api, lautan kaca dan api, akan berdiri masing-masing memegang kecapi, memuji dan menyembah Allah. Ini persis terjadi zaman Israel keluar dari Mesir. Mereka di suatu waktu tidak berdaya, sebab mereka melawan. Mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar oleh Firaun, lengkap dengan keretanya, lengkap dengan pasukannya. Bahkan Firaun sendiri turun. Jadi ini peperangan lengkap. Saya tidak akan menjelaskan ini, saya tunjukkan bayangan aja, gambaran saja. Bangsa Israel ketakutan.
Dalam peperangan itu apa yang harus kita lakukan? Mau lari tidak bisa, ke kiri kanan tidak bisa, ke depan ada air, ke belakang setan, maafkan, pasukan Firaun sudah semakin dekat. Dan Tuhan bicara kepada dia, mengapa kamu berteriak-teriak begitu? Musa angkat tongkat. Itu dia angkat tongkatnya ke arah laut. Tuhan bukakan jalan, sehingga peperangan terjadi. Saudara-saudaraku, peperangan itu terjadi di dalam lautan itu. Ada jalan terbuka di dalam laut. Ini caranya Allah. Bangsa Israel masuk ke dalam laut. Sampai semua bangsa Israel ini keluar kembali di seberang. Bangsa Mesir masuk mengikuti jalan ini. Disitulah yang saya katakan peperangan terjadi. Begitu bangsa Israel masuk, bangsa Mesir masuk ke dalam, di tengah-tengah laut ini, Tuhan mengembalikan laut itu. Dan seluruh bangsa Israel, bangsa Mesir mati di tengah-tengah laut itu, tenggelam. Kekalahan yang dari Tuhan. Bangsa Israel tidak merasa berperang, sebab Tuhan berperang ganti kita. Yang penting yang dilakukan oleh Israel hanya satu: menyerahkan diri. Kamu diam saja, aku berperang ganti kamu. Saudara-saudaraku, baptisan air apa itu? Baptisan air itu suatu tindakan penyerahan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab sesudah ini, sesudah Wahyu 15, Wahyu 16, murka Allah turun. Murka Allah akan turun kepada orang-orang yang tidak menang, kepada orang-orang yang sempat dikuasai oleh daging ini. Saudara-saudaraku, hukuman Allah secara lengkap akan turun dalam ayat kemenangan untuk orang-orang suci di tepi laut kaca. Sekarang saudara-saudaraku, kemenangan di sekitar baptisan air. Waktu baptisan air, Allah sedang berperang untuk menyelamatkan kita. Itu baptisan air. Apa yang perlu saat kita masuk dalam baptisan air? Hanya satu: ketaatan kita, iman dan ketaatan. Coba baca Wahyu 13 ayat 10 bagian akhir. Wahyu 13 ayat 10 bagian akhir. Yang penting di sini ialah, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ketabahan, ketekunan, ketaatan dan iman orang-orang kudus. Ini yang perlu dalam baptisan air. Ini yang perlu. Coba tolong tabernakel. Di dalam tabernakel, saudara-saudaraku, ini jelas sekali dinyatakan. Untuk masuk dalam baptisan air, di mana Tuhan katakan kita diam diri, Tuhan yang berperang ganti kita. Sampai Wahyu 13 ini, yang penting kita diam diri ini berpegang pada iman. Tolong, iman itu bukan, ya, iman itu percaya dan bertobat. Ini sampai di situ. Ini yang penting. Mau masuk dalam baptisan air ini, yang penting bagi kita kalau kita mau menang, bagi kita adalah bagaimana kita percaya kepada Tuhan, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Allah. Hanya itu yang Tuhan minta dari kita. Itu iman. Itu iman. Jadi bukan masa bodoh. Banyak orang pikir menyerah itu masa bodoh. Bukan masa bodoh. Iman di sini praktiknya adalah percaya kepada Yesus, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Itu iman. Itu iman. Dalam baptisan air, kalau kita mau menang,
Ini harus dipegang. Percaya kepada Tuhan. Dosa yang kita lakukan dihentikan atau dimatikan. Dihentikan atau dimatikan. Itu. Kemudian kita kembali kepada Tuhan untuk hidup yang baru dalam kebenaran. Itu bertobat. Saudara-saudara, itu yang namanya bertobat. Ini penting kita lihat apa kita berada pada iman yang betul atau tidak. Pada iman yang betul atau tidak. Koreksinya gampang, cepat kita bisa melihat. Tadinya kita suka melawan, sekarang setelah dengar firman Allah, oh saya tidak mau melawan lagi. Berhenti berbuat dosa. Daging yang suka berbuat dosa itu tidak ada kuasa lagi. Kita sekarang kembali kepada Tuhan untuk dengar-dengaran. Ini iman. Ini iman yang bisa ditunjukkan dengan perbuatan. Mana imanmu? Kalau tanpa perbuatan bagaimana kita bisa tunjukkan aku punya iman? Mana imanmu? Tapi kalau semacam ini, tadinya aku suka melawan, sekarang aku berhenti berbuat dosa melawan itu. Aku kembali kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang taat, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup benar. Itu iman dilihat dari perbuatan. Ini orang beriman. Ini disebut anak Tuhan beriman. Dilihat. Iman itu kelihatan dalam perbuatanmu. Itu iman. Terjadi suatu keubahan. Rasul Paulus katakan itu kuasa ibadah. Kuasa ibadah itu mengubahkan kehidupan kita. Mulai dari dalam batin kita. Kita diubahkan sampai kita bisa mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Itu iman. Yang penting di sini adalah iman. Dan ketabahan. Ketaatan kepada Tuhan. Itu dalam baptisan air. Melakukan kehendak Allah. Itu yang pertama-tama. Baptisan air saya selalu katakan itu adalah suatu perintah Allah yang paling gampang bisa kita lakukan. Baptisan air yang paling gampang dilakukan. Hanya datang menyerahkan diri kita dibaptis. Pengalaman kematian yang paling mudah. Sesudah itu banyak pengalaman kematian. Tapi kalau yang pertama, yaitu ketaatan kita lakukan benar. Selanjutnya kita benar. Waktu Tuhan mau menghukum dunia. Waktu Tuhan mau menghukum dunia. Karena dunia ini manusianya sudah berbuat dosa. Segala kecenderungan hatinya hanya untuk berbuat jahat. Tuhan merencanakan dan mau melakukan menghukum dunia, tapi Nuh mendapat kasih karunia. Tuhan perintahkan kepada Nuh, buat bahtera. Ada aturan-aturannya. Buat bahtera sesuai dengan aturan-aturannya. Seandainya Nuh membuat bahtera tidak sesuai aturannya, bahtera itu tidak sanggup untuk menangkal segala turunnya hujan, hukuman yang jatuh atas dunia. Tapi kalau karena Nuh membuat sesuai dengan perintah Tuhan, bahtera itu sanggup kena guncangan, terjangan ombak gelombang di saat itu. Selama 150 hari, 6 bulan, ya, 6 bulan, 5 bulan, 150 hari, 155 bulan terapung-apung, saudara-saudaraku. Nuh bisa tahan di dalam. Tapi tahan itu dimulai dari perintah pertama, melakukan. Dia mendapat olokan. Oh, mau buat kapal, siapa yang nanti untuk menyeretnya ke laut dan sebagainya. Mana Tuhan akan datang itu enggak ada.
Tapi Nuh teguh saat membuat bahtera. Itu apa yang diperangi oleh Nuh. Saat dia sedang membuat bahtera itu, apa yang dihadapi oleh Nuh adalah tabiat daging yang namanya tidak taat, tidak tekun melakukan perintah Allah, tidak tabah dalam menghadapi tantangan dalam melakukan perintah Allah. 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal 3. Kita baca ayat 19 dan 20. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ya, terima kasih. Jadi ini saudaraku, ini yang diperangi oleh Nuh. Suara atau mulut daging yang tidak taat. Hujatan-hujatan pada waktu itu. Mulut-mulut manusia yang menghujat Tuhan, yang tidak taat. Jadi sejak dulu saudaraku, sejak zaman Nuh itu, waktu Nuh membuat bahtera itu, orang-orang itu dengan roh tidak taat. Sampai hari ini roh ini ada di dalam dunia ini. Roh tidak taat ini ada di dalam dunia ini, terutama di saat pemberitaan berita keselamatan, masuk atau membuat bahtera, mempersiapkan diri untuk keselamatan. Saat itu saudara-saudaraku, roh tidak taat ini segera muncul. Roh tidak taat itu segera muncul. Saat berita tentang baptisan air disampaikan di dalam gereja Tuhan, saat itu roh tidak taat muncul sampai hari ini. Saya sebagai hamba Tuhan mengalami itu. Berita tentang yang lain-lain banyak diterima, tapi jangan soal berita tentang baptisan air. Itu tantangan banyak. Dari mana? Dari roh-roh yang sama dengan roh zaman Nuh dulu. Sama roh itu. Roh yang pernah merajalela di antara manusia zaman Nuh. Roh itu, roh yang sama itu juga merajalela di saat berita baptisan air disampaikan. Sebab itu banyak kami hamba Tuhan tidak terlalu senang memberitakan baptisan air. Sebab banyak tantangan. Ditantang. Apalagi. Dan karena banyak kali ditantang, lain kali pemberitaan ini diringankan atau dikesampingkan, sehingga tidak lagi muncul suatu baptisan air yang benar, bagaikan bahtera yang sesungguhnya yang diperintah oleh Tuhan. Lalu manusia membuatlah bahtera-bahtera semaunya sendiri, yang sebenarnya tidak menyelamatkan. Sehingga timbul suatu pandangan umum, baptisan tidak menyelamatkan. Itu pandangan terakhir dari dunia. Bahkan di dalam gereja Tuhan di akhir zaman, yang disuarakan oleh siapa? Bukan oleh anggota gereja, tetapi banyak dari kami pendeta-pendeta yang saling menyangkal, oh baptisan air tidak menyelamatkan. Di sini dikatakan, di mana waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit saja, yaitu 8 orang yang diselamatkan liwat atau oleh air bah itu, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Ini jelas. Memang kalau bahtera itu asal dibikin, ya memang tidak bisa menyelamatkan. Tapi kalau bahtera itu dikerjakan dengan ketaatan kita kepada firman Tuhan, baptisan air sesuai dengan firman Allah,
kembali kepada Alkitab. Itu baptisan berkuasa untuk menyelamatkan, mengalahkan binatang yang sedang menghujat ini. Dengan mulut-mulut, dia sendiri punya mulut, ditambah dengan mulut-mulut pengikut-pengikutnya, semua menghujat tentang keselamatan. Saudara-saudara, kita lihat apa yang kita hadapi, sehingga kita tidak harus menganggap remeh soal baptisan. Kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, itu baptisan air. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, yang oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Suatu kemenangan. Baptisan air, kita lihat di sini, suatu kemenangan. Di sini Tuhan ditampilkan. Sesudah bicara tentang baptisan air, Tuhan ditampilkan dengan kuasa kebangkitan dan menang setelah ia naik ke surga. Sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Kalau kita ikut jalan itu, kita ikut jalannya Yesus menang, kita juga akan menang. Saudara percaya? Sebab itu mari kita lihat baptisan ini. Naik bahtera yang mana? Jangan sebarang bahtera. Sekarang bahtera itu tidak tahan dengan hempasan-hempasan gelombang dunia yang hebat. Di dalam Efesus pasal 4, setelah Rasul Paulus atas nama Tuhan bicara tentang satu baptisan, dia sebutkan berikutnya tentang gelombang yang akan menimpa gereja Tuhan. Ombak gelombang dengan permainan palsu manusia, dengan segala kecerdikannya, dengan segala tipu dayanya untuk menenggelamkan manusia. Kalau baptisan kita tidak ada kekuatan dasar dari firman Allah semacam di sini, saudara-saudaraku, memang baptisan semacam itu tidak menyelamatkan. Baptisan yang mana yang menyelamatkan? Baptisan yang mana yang menyelamatkan? Di dalam Matius pasal 3, Injil Matius pasal 3, kita lihat Yesus dibaptiskan, memberikan kita contoh teladan bagaimana kita harus mengikut suatu baptisan. Naik bahtera yang benar, jangan sebarang bahtera. Nanti kita akan sampai di tepi laut kaca, tidak dalam kemenangan tapi kalah. Tapi kalau kita naik bahtera yang benar, kita akan berdiri dengan orang-orang di zaman Nuh dengan 7 orang lain, 8 orang. Mereka lebih dahulu ada di sana. Kemudian yang lain-lain, kita akan berdiri di tepi laut kaca dengan kecapi Allah, dan kita memuji Tuhan, nyanyian kemenangan. Oh, puji Tuhan. Sebab itu saudaraku, baptisan air ini penting. Baptisan air ini penting. Bagaikan kita diselamatkan oleh Allah lewat bahtera. Tuhan pakai alatnya, bahtera itu, untuk menyelamatkan manusia ini. Haleluya. Jangan asal naik bahtera, jangan asal pikir sudah dibaptiskan, tapi coba periksa baptisannya. Nanti sebelum baptisan, tua-tua kita akan memberikan penataran supaya sudah lihat bagaimana kita ini masuk dalam baptisan yang benar atau tidak. Saya tidak akan mengukur baptisan orang lain, tidak. Sekali lagi tidak. Itu semua pendeta-pendeta itu punya tanggung jawab di hadapan Allah. Termasuk saya juga harus bertanggung jawab. Baptisan yang mana yang saya bawa dalam sidang jemaat? Asal baptisan, atau ikut-ikutan, atau kembali kepada Alkitab? Sebab lautan ini laut kaca, artinya baptisan air sesuai dengan firman Allah. Lautan ini lautan api, artinya dalam urapan Roh Kudus. Saya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tidak asal menawarkan, ayo naik bahtera. Tetapi sesungguhnya
bahtera yang keropos, yang kemasukan air, arus dunia, pasti bahtera ini akan hanyut dan tenggelam, tidak menyelamatkan. Tapi kalau bahtera semacam apa yang dibuat oleh Nuh, itu bahtera sesuai dengan firman Allah, memandikan dengan air dan firman. Itu Efesus pasal 5 ayat 26. Menyucikan sidang jemaat dengan memandikan dengan air dan firman. Baptisan air sesuai dengan firman, bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga menyucikan. Sesudah itu gereja Tuhan ditampilkan tanpa cacat dan celah dan kerut di hadapan mempelai. Itu namanya sempurna. Jadi kuasa besar dalam baptisan air ini, saudara-saudara. Dia berkuasa menyelamatkan, dia berkuasa menyucikan, dan berkuasa untuk meningkatkan sampai pada kesempurnaan. Itu kuasa permulaan dari baptisan air. Saya tunjukkan Matius pasal 3, ini permulaan. Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita lihat di sini apa yang terjadi dalam baptisan ini. Ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ya, Yesus dibaptis. Yesus dibaptis. Kita ini apanya? Kalau Yesus saja dibaptis, kok kita berani-beraninya mengkritik baptisan tidak menyelamatkan? Kok berani-beraninya ngomong? Itu bukankah suatu penghujatan? Yesus datang dibaptis oleh Yohanes. Dengar apa kata Yohanes. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya. Yohanes mencegah dia, katanya. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Ya, langsung Yesus berhadapan dengan tabiat daging. Langsung berperang. Yesus datang dibaptis ini langsung berperang dengan tabiat daging yang ada pada Yohanes. Itu diperangi. Banyak tabiat daging, saudara-saudaraku. Kesombongan itu tabiat daging. Di sini minder. Yohanes langsung minder menghadapi Tuhan, langsung minder. Mindernya lebih besar dari kebenaran Allah. Kalau minder lebih besar dari kebenaran Allah, orang tidak diselamatkan, saudara-saudara. Kalau tabiat daging lebih besar dari kebenaran Allah, orang tidak diselamatkan. Yohanes minder. Tetapi kalau Yohanes, saudara-saudaraku, tetap tidak mau taat, kasihan. Tapi untungnya Yohanes taat. Ini kemenangan, ketabahan. Tidak gampang untuk membaptiskan orang. Sekarang kita berhadapan dengan Yesus, Raja di atas segala raja. Tidak gampang. Saya pernah ditugaskan membaptiskan seseorang yang sedianya harus dibaptiskan oleh guru saya. Guru saya sedia untuk membaptiskan orang itu. Karena sesuatu hal, guru saya tidak membaptiskan dia, saya ditugaskan. Kami berdua membaptiskan orang. Salah satu saudara, kami berdua membaptiskan orang besar ini. Ngeri juga, saudara, membaptiskan orang besar. Seringkali rasa minder itu ada. Kalau salah seorang menteri datang ke sini, Pendeta Pong, saya minta dibaptis, kira-kira saya gemetar juga itu. Rasa minder itu ada. Jangan minder. Itu tabiat daging. Kalau mindernya lebih besar dari ketaatan, orang tidak diselamatkan, saudara-saudara. Tetapi kalau kesombongan, gagah-gagahan, merasa diri kuat, hebat, wah, ada raja datang minta dibaptiskan oleh orang itu. Wah, aku heran sekali, itu orang itu aku yang baptiskan.
orang itu tidak diselamatkan oleh karena tabiat daging. Jadi kita di dalam pembaptisan ini banyak tabiat daging kita perangi. Semua daging itu tidak ada yang lemah lembut. Minder tidak lemah lembut. Minder itu, saudaraku, begitu ganas. Orang tidak merasakan orangnya sudah dikalahkan dalam api neraka tanpa merasa. Kita sedang dijatuhkan dalam api neraka tanpa kita rasa. Kita pikir kita ini, oh ini rendah hati. Padahal bukan rendah hati, minder. Rendah hati itu tabiat rohani, tapi minder itu tabiat daging. Hampir sama. Hanya mata yang dibukakan oleh Tuhan bisa melihat jelas perbedaan. Sebab itu dalam masuk baptisan air ini, perhatikan, banyak tabiat daging yang menghalangi. Seperti waktu Nuh membuat bahtera, tabiat-tabiat daging itu pada muncul untuk menghalangi jangan sampai bahtera dilakukan. Demikian waktu baptisan air, akan banyak suara-suara daging yang akan keluar untuk membuat jangan sampai seseorang diselamatkan. Yesus dibaptiskan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi akan memberi contoh kepada umat manusia bagaimana seorang harus diselamatkan mengikuti jalan Sang Juru Selamat, itulah Yesus Kristus. Kalau kita katakan baptisan tidak menyelamatkan, sama dengan kita meniadakan baptisan yang dikerjakan oleh Tuhan. Membuka jalan buat orang-orang berdosa datang untuk dibaptiskan. Contoh itulah Yesus Kristus. Dia bukan dibaptis karena dia berdosa, tetapi memberikan kita contoh bagaimana kita harus taat kepada Tuhan. Bagaimana kita harus taat kepada Tuhan. Baca terus ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya, inilah ketaatan. Tabah dan taat. Tabah dalam Wahyu 13 ayat 10 itu tidak bisa dilepaskan dari ketaatan. Tidak mungkin tabah tanpa ketaatan. Ketabahan itu datangnya dari sini, dari ketaatan pada perintah Tuhan. Orang yang tidak taat pada perintah Tuhan tidak kuat menderita. Tidak kuat menderita karena pekerjaan Tuhan, tidak kuat. Orang yang tabah itu hanya orang yang taat. Ini permulaan dari ketabahan itu. Taat, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Karena demikianlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Di sini kita bersalut dengan Kristus. Di dalam baptisan air kita bersalut dengan Kristus. Dengan Allah Bapa, Sang Putra, dan Anak dan Roh Kudus. Baca terus. Dan Yohanes pun menurutinya. Ya, Yohanes juga menurutinya. Jadi Yesus memberikan ketaatan. Manusia ini, Yohanes itu, Yohanes ini manusia terbesar. Tetapi menghadapi Yesus, tabiat dagingnya yang kelihatan terhormat, yaitu seperti merendahkan diri. Tetapi Tuhan katakan itu bukan merendahkan diri, itu tabiat daging yang namanya minder, menghalangi ke jalan keselamatan umat manusia. Yohanes kemudian menang, menuruti. Dia tidak minder lagi, dia menang. Dia dipercayakan untuk membaptiskan. Terus sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ya, Yesus keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Ya, seperti burung merpati turun ke atasnya. Di sini kita lihat hadirnya Roh Allah. Hadirnya Roh Allah. Tadi kehendak Allah di dalam firman-Nya.
dalam nama Allah hadir. Terus lalu terdengarlah suara dari surga Ya. yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. ya, kita lihat dalam baptisan air ini, saudara-saudaraku, Tuhan menunjukkan sesuatu yang hebat sekali. Jalan untuk kita bersalut, untuk diselubungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti gambar mempelai wanita di sana. Gambar mempelai wanita itu dia bersalut dengan matahari. Di bawah kakinya ada bulan dan di atas kepalanya ada bintang. Ini Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Matahari gambaran dari Allah Bapa, kasih dari Allah Bapa. Bulan itu penebusan dari Allah Anak. Bintang itu Roh Kudus. Manusia ini disalut, diselubungi seluruhnya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita baca di dalam surat Galati. Surat Galati. Surat, lihat di dalam baptisan air apa yang kita terima. Surat Galati. Surat Galati pasal 3. Surat Galati pasal yang ketiga. Ayat 26 dan 27. 26 dan 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus. Yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Telah mengenakan Kristus. Bersalut dengan Kristus. Saudara, sudah lihat apa yang terjadi dalam baptisan air? Sudah lihat apa yang terjadi dalam baptisan air? Di mana kita disebut dalam baptisan air kita bersalut dengan Kristus. Kita kembali Injil Matius pasal 3 tadi. Kita lihat bagaimana dalam baptisan air itu kita sedang disalut oleh Tuhan. Sedang disalut, sedang bersalut dengan Tuhan. Mari, ayat yang ke-15 yang pertama kita melihat di sini. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ini firman. Allah menyatakan kehendaknya di dalam firman-Nya. Dalam baptisan air kita sebenarnya sedang disalut dengan benih ilahi yang namanya firman Allah. Untuk melakukan seluruh kehidupan kita bagaikan ditenggelamkan di dalam air, ditenggelamkan dalam seluruh kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Ini kuasa baptisan. Ini kuasa baptisan, saudara. Bagaimana kita menjadi orang penurut kehendak Allah. Ini kuasa yang menyelamatkan. Jadi kalau kita sudah dibaptiskan air benar dalam kuasa Allah, kita bersalut. Saudara, kita sebenarnya diberi kuasa bukan hanya untuk mendengar firman, tetapi sesudah mendengar mengerti firman. Bukan hanya mengerti firman, sesudah mengerti firman kita melakukan kehendak Allah. Ini artinya kita bersalut, kita tenggelam di dalam firman Allah. Bukan hanya mendengarkan, tetapi mengerti. Bukan hanya mengerti, tetapi percaya. Bukan cuma percaya, tetapi mengakui dan melakukan dalam kehidupan kita. Ini seluruh kehendak Allah. Jadi lihat baptisan kita, kuasanya kita pakai mana? Kalau sama sekali kita tidak mau mendengar firman, kita naik bahtera yang lain. Kita tidak menerima kuasa. Sebenarnya kalau kita menerima kuasa dalam baptisan air sungguh-sungguh, kita merindukan firman Allah. Kita mengerti firman Allah. Kita percaya firman Allah. Kita mengakui dan kita selamat. Di sini demikian sepatutnya kita menggenapkan
seluruh kehendak Allah. Bukan sebahagian firman Allah. Bukan cuma hendaklah kamu mendengar firman, itu sebahagian. Hendaklah kamu mengerti firman Allah, itu sebahagian. Mendengar, mengerti, percaya, itu pun masih sebahagian. Mengakui kamu selamat, melakukan kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Itu seluruh firman. Puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini benih ilahi yang namanya firman menyaluti kita di dalam baptisan air yang benar. Kemudian yang kedua ayat 16, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kita lihat di sini oknum yang lain dari Tuhan, itulah rohnya. Roh Allah turun, roh kebenaran. Inilah yang membuat kita, saudara-saudaraku, taat dan dengar-dengaran. Tanda dari Roh Kudus, tanda dari Roh Kudus yang kita jelas melihat adalah taatnya kita kepada Tuhan. Itu seperti burung merpati, taat, setia, dengar-dengaran, seperti burung merpati. Saudara yang tahu menyembelih burung merpati, itu yang dimakan burung merpati, burung doro itu merpati ya. Iya, katanya orang, aku sendiri nggak tahu betul. Burung merpati itu tidak ada pahitnya, tidak ada empedunya. Katanya orang, saya sendiri tidak pernah periksa itu. Mungkin juga betul, tapi memang dipakai sebagai lambang dari Roh Kudus. Orang yang tidak punya iri hati, tidak punya kepahitan, orang yang dengar-dengaran, itu Roh Kudus. Itu kuasa baptisan air. Kalau kita hidup semacam itu, kita dikasih oleh Tuhan kekuatan untuk melawan binatang yang sedang menantang sekarang. Siapa yang bisa melawan binatang itu? Sekarang jawabnya tahu. Orang yang melakukan kehendak Allah, menuruti seluruh kehendak Allah, itu yang bisa melawan. Dua, orang yang taat kepada Tuhan, itu orang yang ada kuasa untuk melawan binatang dan patungnya. Ini orang-orang ini. Itulah Yesus Kristus. Dia komandan, dia yang lebih dahulu, dia menerima ini. Orang yang hidup di dalam seluruh kehendak Allah, orang yang hidup taat, dengar-dengaran kepada Tuhan, itu tanda dari Roh Kudus menyaluti dia. Dan dengan pakaian itu dia melawan antikris, dia menang. Kemudian ayat yang ke-17, lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku, inilah anak yang kukasihi. Ini kasih Allah. Dia bersalut dengan kasih Allah, itu kasih adanya. Siapa yang dibaptiskan di dalam air telah bersalut dengan Kristus, dengan kuasa firman, dengan kuasa Roh Kudus, dan bersalut dengan kasih. Ini oknum Allah, 3 oknum Allah dalam baptisan air sekaligus kita terima. Dengan penyebutan, Tuhan katakan, sebutkan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergi baptiskan mereka dalam nama Bapa, itulah Tuhan. Nama Anak, Allah anak Allah, itulah Yesus Kristus. Roh Kudus, itulah Kristus. Dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki atau Sang Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini bukan nama, belum nama. Nama adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini praktik
praktik dari baptisan yang dilakukan oleh rasul-rasul yang menerima perintah dari Tuhan. Kamu pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya, baptiskan. Dalam Injil Matius dikatakan baptiskan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi dalam praktik dalam Kisah Rasul, semua murid-murid membaptiskan orang-orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Itu nama. Tidak pernah kita menemukan dalam Kisah Rasul murid-murid membaptiskan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tidak pernah. Saya sudah membaca Kisah Rasul. Saya tidak membaca bahwa murid-murid membaptiskan orang hanya dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Membaptiskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu nama. Supaya kita bersalut, saudara-saudaraku. Orang inilah yang diberi kuasa untuk mengalahkan binatang itu. Jadi kalau di dalam Wahyu 13 dikatakan siapa yang bisa berperang melawan binatang? Ya orang ini. Siapa dia? Harusnya kita semua ini. Jadi kita semua ini bukan harusnya menjadi orang yang menjadi mangsa antikris. Apalagi harus menjadi orang yang menjadi pasukan antikris. Wah, itu tidak benar sama sekali. Kita ini dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk bersalut dengan firman-Nya, bersalut dengan rohnya yang suci, bersalut dengan kasih-Nya. Seperti waktu Yesus dibaptis, Tuhan tunjukkan semua ini. Ini loh yang akan menyalut orang-orang yang dibaptis seperti Yesus dibaptis. Seperti semacam ini Tuhan kata, kamu mau masuk surga? Tuhan katakan, apa kamu mau minum cawan yang aku akan minum? Dan dibaptis dengan baptisan yang aku akan dibaptis? Jawabnya terserah kita masing-masing. Mau baptisan mana? Seperti Yesus dibaptis atau ikut baptisan lain? Tidak ada paksaan, saudaraku. Tuhan tidak pernah mau memaksa dalam hal ini. Tapi Tuhan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan kita. Dia tidak memaksa kita, tetapi dia sungguh-sungguh untuk menyelamatkan kita. Sebab di satu waktu dia akan tampil sebagai hakim. Hakim yang maha adil. Di saat itu dia akan tunjukkan sikap kita. Di saat menghadapi pekerjaan penyelamatan yang kita tolak. Sehingga kita nanti atau orang itu akan dihukum. Bukan terutama karena perbuatan dosanya, tapi karena dia menolak keselamatan. Ini yang banyak sekarang dilakukan oleh manusia. Setelah Yesus telah datang ke dalam dunia ini, dia menunjukkan contoh jalan keselamatan, tapi manusia tidak mau. Sehingga Tuhan nanti akan datang. Dia menghukum dosa yang dilakukan, yang tidak pernah diselesaikan. Dia akan menghukum dosa di saat dimana kita menolak jalan keselamatan. Itu semua akan diperhadapkan kepada manusia untuk dipertanggungjawabkan. Tapi kalau sekarang kita lebih dahulu menghadap dia, menyelesaikan segala sesuatu. Di saat kedatangannya, bukan meja pengadilan itu yang kita hadapi, tapi kita menghadapi dia sebagai mempelai laki-laki. Kita semua sudah bersalut. Kita disiapkan oleh Tuhan dengan pakaian mempelai, pakaian putih berkilau-kilauan. Berbahagialah ia yang masuk ke dalam perjamuan malam, yang diundang kepada perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Kita sedang diundang oleh Tuhan. Bagaimana kita mengikuti undangan Tuhan? Haleluya. Kita mau serahkan diri kita kepada Tuhan sungguh-sungguh, sebab Allah juga bekerja sungguh-sungguh untuk kita. Kita bangkit berdiri. Kita akan melakukan nyanyian tadi. Sudahkah kau siap sedia? Sudahkah kau siap sedia? Sudahkah kau siap? Sudahkah kita siap sedia? 247. Kita lakukan nyanyian ini. Pelayan-pelayan perjamuan suci, silakan maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri.
atas. Sungguh-sungguh berharap padamu. Sembah Yesus, ya Raja, di hadapan Bapa kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan Bapa kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, selama Yesus selamanya. Ini suasana surga, menyembah Yesus Sang Raja. Ini suasana kerajaan surga. Kita diajak ke sana. Kita tidak diajak ke tempat lain untuk binasa. Tapi kita diajak oleh Tuhan, diundang oleh Tuhan. Suasana penyembahan. Jadikan setiap kali ibadah ini ibadah menyembah Allah. Bukan tempat untuk main-main, bukan tempat untuk rekreasi, tapi tempat untuk menyembah Allah di depan tahtanya. Sudahkah kita siap sedia? Haleluya. Pertanyaan, apakah kita siap untuk masuk untuk melangkah? Kita semua yang sungguh-sungguh berharap dari atas dengan U. Sudahkah kita siap? Dengan U, perlahan-lahan. Sudah siap? Sudahkah saudara percaya Tuhan sesuai dengan firman? Ini kesiapan. Percaya sesuai dengan firman. Sudahkah kita bertobat sesuai dengan firman? Ini persiapan. Sudahkah kita dibaptis dengan air sesuai dengan firman untuk menjadi taat kepada Tuhan? Lagi dari atas dengan U. Jika belum siap, saat ini persiapan. Siap ketaatan kita. Kalau kita tidak taat, tidak mungkin tabah. Tidak mungkin tabah dalam sengsara. Tidak mungkin tabah dalam peperangan. Akan kalah. Kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan kita dua ke atas. Kur. Coba. Tidak sulit menyembah Allah kalau kita taat kepada Dia. Segala halangan disingkirkan oleh Tuhan.
kita bisa merasakan enaknya suasana penyembahan. Sembahlah Allah. Mari kita sembah Yesus. Haleluya. Sambil saudara menyembah Allah, sembahlah Dia. Sementara musik akan terus melakukan kor ini, sidang jemaat mendapat kesempatan untuk menyembah Dia. Haleluya. Kita sudah bisa merasakan sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan saat kita menyembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Menyembah Dia Sang Raja yang duduk di atas tahta. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyadari kekurangan kami dalam penyalutan kami dengan pribadi-Mu Tuhan. Sebab itu kami datang merendahkan diri kami. Salutilah kami dengan pribadi-Mu Tuhan, dengan firman-Mu dan Roh-Mu yang suci, untuk kami hidup dalam kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang Bapa, kami bersedia untuk mengulurkan tangan kami, mengambil tubuh dan darah-Mu yang sudah disiapkan bagi kami. Engkau sudah berkorban agar dengan kekuatan persekutuan kami dengan Dikau, kami bersalut dengan Engkau ya Tuhan. Kami bertabiatkan tabiat Engkau. Kami berkekuatan-kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami dapat mengalahkan segala perbuatan-perbuatan binatang buas, daging yang mau merobek-robek kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Layakkanlah pula kami untuk menerima berkat dari dalam perjamuan suci ini yang akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.